Shalom. Shalom, haleluya, Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita memuji Tuhan. Rindu segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Haleluya, puji Tuhan. Pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pernyataan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, Haleluya, amin, puji Tuhan. amin. Selamat Haleluya. pagi Bu Foni, Haleluya. Pak Paulus. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Pak Fran. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi Bu Feby. Bu Lasma, good morning. Bu Nita Herawati. Bu Elias, Pak Elias.
Bu Viken, Pak Henry, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Bu Ruli, Bu Devina, Pak Benny, Shalom semuanya yang sudah bergabung. Mari saya mulai serial mengenai doa Bapa Kami ya. Saya kemarin ngomong itu dalam disertasi, ternyata di dalam tesis saudara ya, nanti disertasi mengenai pengampunan ya, pengampunan dalam hubungan suami istri ya. Ini jeplak terlalu pendek jadi jeplak. Oke, kita sekarang bedah mengenai hubungan antara doa Bapa Kami dan pertumbuhan kerohanian jemaat ataupun seseorang penganut Kristus ya. Jadi ada prinsip-prinsip dalam doa Bapa Kami dalam Matius 6 ayat 9-13 itu yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan rohani jemaat. Saya menyelidiki dari jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim ya. Nah, kita masuki pendahuluannya dulu, yaitu mengapa isu doa itu menjadi sangat krusial ya. Doa gitu ya, bosen. Bener enggak Pak Gem? Iya. Ajakan doa sama ajakan ngelencer menarik mana? Beneran kan acara ngelencer dan makan-makan. Jadi kehidupan jasmani ini kok lebih menarik, lebih dipenuhi ya oleh manusia. Tetapi kehidupan rohani kok dilupakan, ditinggalkan. CCMI good morning. Jadi undangan untuk berdoa itu tidak semantap atau sedahsyat undangan pesta rohani lainnya ya. Apalagi kalau kita masuk doa puasa ya. Hari-hari ini saudara kita melakukan ibadah puasa. Kita akan melakukan puasa ala Daniel mulai tanggal berapa Pak Gem? 10 sampai dengan 21 hari itu sampai 30 Maret ya. Nah, dalam persiapan itu ayo kita persiapkan diri kita untuk berniat ya. Apa sih yang dimaksud puasa Daniel itu? Saudara bisa buka di web GAB Mahanaim Sidoarjo. Nanti ada panduan puasa Daniel di situ dan apa artinya. Tapi yang kita bisa petik adalah yang pertama, yaitu 10 hari pertama itu makan sayur dan minum air. Terserah sayur apa saja, buah apa saja boleh. Tapi nggak pakai karbo, nggak pakai yang apa ya, gluten gitu enggak. Nasi itu karbo ya. 10 hari. Nanti dirasakan lebih sehat apa enggak ya. Bagi yang punya sakit-sakit yang menahun pasti ada faedahnya. Bener enggak Pak Gem? Benar. Ya Pak Gem ini suka makan sayur dan buah. Karena males mengunyah saya jus gitu ya. Tapi Pak Gem menikmati enggak? Menikmati pasti. Bahkan apa itu ampasnya dimakan ya? Iya. Ampas blenderan itu. Ampas blendernya. Ampas blenderan itu disendoi dimakan saudara supaya seperti Daniel. Bener ya? Lebih sehat. Lebih sehat ya, lebih kuat. Iya. Nah, coba dirasakan ya. Nggak usah jauh-jauh ke Thailand mengadakan diet macam-macam itu ya. Tapi coba ini aja ala Daniel aja. Itu 10 hari saudara ya. Yang ke berapa? Tinggal 10 hari, 11 hari kemudian itu bisa dengan tidak makan yang sedap-sedap. Nggak minum anggur, nggak minum apa ya, sirup. Jadi boleh ditambahkan karbo, tempe, tahu, apa saja ya, yang bukan hewani. Nah yuk kita coba bersama ya. Nah kita kembali ke doa ya. Dulu waktu saya ingat, waktu 25 tahun yang lalu ya, kami masih ada di dalam grup persekutuan doa ya, belum menjadi gereja. Waduh, itu kalau ngumpulin doa fajar sampai berapa orang Pak? Banyak. 20 orang lebih ya. Ya. Pesertanya membeludak sampai 20 orang lebih ya.
Padahal itu jemaat mungkin masih 50-60 orang begitu ya. Tapi sudah 50% mau doa fajar ya. Walaupun ada beberapa orang yang harus dijemput karena jauh ya. Nah, disitulah api doa itu mulai membakar diri kita masing-masing. Akhirnya kita dapat gedung gereja, akhirnya kita dapat, singkat cerita ya, dapat tanah untuk dibangun gereja yang lebih gede lagi. Tapi seiring berjalannya waktu juga ada COVID, ada mal-mal yang dibangun, ada kegiatan pekerjaan yang luar biasa, sehingga akhirnya ngumpulin doa fajar itu sulit. Akhirnya ada yang online, ada yang onsite. Kalau saya total maksimal itu 12 orang ya kalau yang online. Kalau yang onsite setiap harinya cuma maksimal mungkin 5-6 orang ya saudara. Tapi itu sudah lumayan daripada enggak ya. Kalau gereja enggak ada kehidupan doa ya gerejanya enggak hidup gitu ya saudara ya. Dulu kok giat sekali doa ya. Nah ini masalahnya, dulu kok giat sekali, sekarang kok enggak ya. Itu saya bahas dalam tesis ini ya. Perlu dijemur ya. Keripik melempem dijemur ya, betul. Nah di sini saya menyelidiki ya. Jadi seiring berjalannya dengan waktu, maka kehidupan doa ini menjadi menyusut ya. Karena apa? Ada YouTube, ada mall, ada dunia hiburan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan film-film bisa ditonton di Netflix ya. Nggak usah ke gedung. Nah ini menambah apa? Menambah jam-jam doa jadi berkurang ya. Karena doa tidak lagi, manusia tidak lagi memprioritaskan doa. Ya. Ini diselidiki oleh Bill Hybels ya, bahwa ya 25 tahun yang lalu gadget nggak serame ini gadget ya. Itu udah belum ada iya. kan Android ya, iya. 25 tahun yang lalu masih handphone kuno ya, nggak bisa lihat apa-apa. Nah Bill Hybels berkata bahwa ia melihat para pendeta, penatua dan para pekerja Kristen lainnya juga bekerja seperti dikejar-kejar waktu. Ayo ngaku. Sama seperti orang-orang di sektor kerja lainnya, tidak ada waktu. Di sini ada orang-orang yang masuk di dalam penata layanan gereja, benar enggak ya? Ada Pak Mei, ada Pak Yusak, ada Pak Martin dan Bu Febi, ada Bu Foni. Bener enggak hidupmu kayak dikejar setan? Dikejar waktu. Sama seperti orang-orang di sektor kerja lainnya. No time, tidak ada waktu. Untuk apa? Untuk saat teduh dan merenung. Ayo Pak Mei pagi-pagi udah belanja. Bener enggak ya? Pagi-pagi sudah nyiapin Elo sama itu Tasya untuk diantar sekolah. Mana ada waktu untuk bersaat teduh dan merenungkan firman? Terbatas. Ya puji Tuhan kalau tiap hari bisa ikut renungan gembala, ini sudah sesuatu banget gitu ya. Sudah luar biasa tentu dengan perjuangan itu ya. Nah, Ken Hemhill mengatakan bahwa tidak perlu seorang jenius untuk menyingkapkan bahwa satu alasan menyolok mengapa orang-orang tidak puas dengan kehidupan doanya. Mengapa? Ya, ialah karena mereka tidak berdoa. Jadi bagi yang tidak berdoa tentu tidak puas dengan kehidupan doanya. Sibuk karepe dhewe ya. Sehingga merasa aku kok tidak berdoa ya hari ini. Aku kok luput berdoa ya hari ini gitu ya. Kemudian mulai mempersalahkan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menjawab doa yang tidak pernah didoakan. Ini lucu ya. Gimana Tuhan mau menjawab doamu, kamu tidak pernah berdoa kok mau dijawab, mintaanmu opo karo. Allah Maha tahu katanya. Ya tahu sih. Tapi Allah kan ya pengen keluar dari mulutmu, karena firman berkata dengan hati orang mengaku, dengan orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Jadi apa, berkata-kata, speak ya, speak. Nah, jadi doa ini memang betul-betul sangat luar biasa ya.
Doa bisa menjadi pertolongan terakhir bila keadaan sudah menjadi darurat. Bener nggak? Iya. Doa itu kayak Kepepet apa namanya skoci ya. Kalau kapal mau tenggelam, cepetan naik skoci, cepetan berdoa. Kalau sudah mau di PHK kemarin orang di Solo wis pasti berdoa bertalu-talu ya, 10.000 pegawainya Sritek di PHK itu pasti separuh lebih akan berdoa bersungguh-sungguh ya. Nah terus tiba-tiba hari ini saya buka, ternyata ada support dari Bapak Presiden sehingga Sriteknya menerima kembali para PHK-wan selama 2 minggu nanti ya, disuruh kerja kembali. Puji Tuhan. Jadi mungkin ada suntikan dana apa ya apa aku nggak ngerti ya. Nah karena apa? Banyak orang berdoa ya. Tapi jangan jadikan doa itu sekoci ya. Kalau kapalnya mau karam harus skoci diturunkan ya, kasep kadang-kadang ya. Nah kalau sudah tidak ada harapan, bila ekonomi bangkrut karena ditipu orang, bila suami atau istri berkata bahwa ada orang lain yang sangat menarik hati, ancaman keluarga ini ya, ada orang yang lebih cantik, ada orang yang lebih gagah, maka mulai dengkul dipakai berdoa. Bener nggak Bu Reni? Ya setini Pak mungkin. Fran, bener nggak? Keputusan berdoa ya, kalau sudah terlanjut ya sudah. Maksudnya terlanjut apa? Ya sudah kejadian baru doa. Akhirnya sebelum lebih angel ya. kejadian itu ya ini sebetulnya setiap hari kita harus berdoa supaya ya kejadian-kejadian yang fatal itu akan terjadi ya. Bisa ditahan ya, dieliminir. Nah ada juga orang yang berkeinginan berdoa tapi nggak punya keberanian untuk berdoa. Karena apa? Nggak tahu apa sih yang didoakan dan siapa yang harus didoakan. Berapa banyak orang Kristen yang demikian ya? Itu pentingnya ajaran doa itu, kita doa bersama itu kan bisa saling belajar ya. Apa sih doa itu? Mendengarkan orang lain berdoa ya. Apa sih dibicarakan apa yang diaminkan gitu ya. Gitu loh. Ya betul lah. Jadi mengapa hamba Tuhan dan orang percaya harus berdoa? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dari segala pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang percaya. Mengapa mereka tidak bisa berdoa? Ya, D.L. Moody menulis bahwa dosa memadamkan api doa. Kenapa ada orang yang nggak bisa berdoa? Disuruh berdoa nggak mau, disuruh berdoa nggak bisa. Mungkin ada dosa. Ya, dosa itulah yang memadamkan api doa itu. Merasa dirinya nggak layak begitu. Nah, nggak layak deketi Tuhan itu nggak layak omong-omong sama Tuhan. Dosa yang tidak diselesaikan mematikan lebih banyak doa daripada yang dapat dibayangkan. Jadi kalau dosamu nggak mau selesai, no, engkau tetap pornografi terus, engkau tetap narkoba terus, engkau tetap selingkuh terus, gak diselesai-selesai, no. Ya, mana bisa kamu berdoa dengan sukacita ya. Mana bisa kamu menghampiri Bapak dengan apa adanya begitu ya. Dengan membawa dosa-dosamu untuk minta diampuni ya. Karena enggak minta ampun ya, enggak bisa. Ini kita baca satu contoh. Raja Saul. Kita baca 1 Samuel 28 ayat 6 ya. Raja Saul bersedih hati ya. Dalam hatinya ngomong, mengapa Allah kok enggak lagi mendengar doa-doaku gitu ya. Setelah ia mempersembahkan korban bakaran mendahului Samuel, Nabi Samuel ya. 1 Samuel 28 ayat 6 ya. 1 Samuel 28 ayat 6. Ayat 6. 1 Samuel 28 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Nah, biasanya orang itu bertanya ya kepada Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Saul juga demikian ya. Ketika ia sudah jatuh dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan, maka ia berdoa tidak bisa mendengar jawaban Tuhan.
Bahkan ia bertanya kepada manusia dan tidak mendapatkan jawaban apapun. Karena apa? Ia telah membiarkan dosa yang tidak terselesaikan menjadi tembok pemisah antara dirinya dengan Allah. Jadi ada sekat, ada tembok pemisah antara dirinya dengan Allah. Dulu Saul memang diurapi oleh Tuhan. Tetapi ketika ia jatuh dosa, ia mengambil tugas dan wewenang Nabi Samuel, maka Allah menolak dia, ya, menolak dia. Terpisah, keterpisahan terjadi. Jadi, adakah sesuatu yang menyekat antara manusia dengan Allah? Ada. Jadi, bagaimana caranya merobohkan tembok pemisah ini? Yaitu mengakui dosa dan mengalami pembaruan dari Allah dalam kehidupanmu, ya. Pengakuan dosa dapat menyenangkan hati Tuhan. Doa yang demikian menyenangkan hati Tuhan. Jangan datang kepada Allah dengan pede, ya, aku gak berdosa. Ternyata dosanya saumbruk, ya, tidak tahu, ya. Gajah di pelupuk mata sendiri gak tahu, kuman di seberang lautan kelihatan, kan gitu, ya. Menyalahkan orang lain. Nah, maka dari itu pagi ini ayo kita belajar, ya. Pertanyaannya adalah, berdoa itu ditujukan kepada siapa? Bapa di surga atau kepada Tuhan Yesus? Nah, ayo kita belajar hal ini, ya. Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus adalah pengantara manusia dan Bapa. Karena ia sebagai imam besar yang agung, sudah tidak dibutuhkan lagi imam manusia untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi kita sendiri punya akses kepada Bapa di surga. Doa Bapa kami itulah cerminan bagaimana Yesus mengajarkan kita berdoa. Berdoa kepada Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan Roh Kudus. Untuk apa yang mau kita doakan? Bukan keinginan dagingmu, bukan kerinduanmu sebagai hambanya, tetapi menurut kehendak Tuhan. Nah, ini bagaimana caranya bisa berdoa seperti itu? Nah, ini kita pelajari, ya. Sama-sama belajar. Nah, orang Kristen harus berdoa, bercakap-cakap dengan Bapaknya, mempunyai hubungan intim dengan Bapaknya. Seringkali orang Kristen dengan mudahnya minta didoakan oleh orang lain atau hamba Tuhan. Lupa bahwa tugasnya adalah berdoa. Ini ada satu hal yang luar biasa, ya. Pak Gem bisa membacakan, ya. Ini dari halaman ini. Pak Gem pakai kacamata enggak? Halaman ini 1. Ini loh. Ini dibaca segini. Enak loh, tinggal baca, ya, karena ini tesis. Tapi tidak secara automatically, secara tertulis, tapi kita juga terangkan, ya. Boleh tanya, ditulis saja yang mau tanya. Tadi itu, ya, berdoa ditujukan kepada siapa? Bapa di surga atau kepada Tuhan Yesus Kristus? Yaitu jawaban dari Louis Palau mengatakan, ada satu hal yang menyebabkan orang Kristen tidak bisa mengalami hal-hal yang dahsyat dari Allah. Tahukah Anda apa itu? Apakah karena sifat yang tidak peduli, ataukah karena kurang bersekutu dengan sesama orang Kristen, ataukah karena datangnya pencobaan, atau apa? Tahukah Anda bahwa penghalang yang terbesar itu adalah karena kurangnya orang Kristen berdoa? Seberapa sering Anda dan saya menerima jawaban dari doa? Banyak orang Kristen belum mengerti apa artinya sebagai seorang anak Allah, datang kepada Allah sebagai Bapanya,
dengan membawa kebutuhannya yang nyata, apalagi menerima pertolongan yang jelas dan spesifik sebagai jawaban dari doa. Saya bisa mengutip banyak janji-janji dalam firman Allah mengenai doa. Saya juga bisa menceritakan saya maupun orang lain tentang manfaat doa, tetapi tidak bisa mengambil alih doa Anda. Martin Luther berkata, sama seperti pekerjaan seorang penjahit ialah membuat baju, pekerjaan seorang tukang sepatu membetulkan sepatu, begitu juga pekerjaan seorang Kristen adalah berdoa. Rahasia dari keberhasilan Luther yang begitu luar biasa adalah komitmennya untuk mengambil waktu yang menyendiri dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Jadi intinya, kalau kita sebagai orang Kristen tidak ngerti apa artinya sebagai anak Allah datang kepada Allah sebagai Bapa dengan membawa kebutuhan yang nyata. Jadi kita berdoa kepada Bapa di surga ya, membawa kebutuhan kita secara pribadi. Terus banyak orang yang begini, aku minta didoakan ya, tidak salah sih ya. Ketika ia masih anak-anak belum bisa berdoa dengan baik, minta tolong orang untuk mendoakan. Ya. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak, ya kita harus berdoa sendiri gitu loh. Ya. Masuk minta orang lain tolong sampaikan kepada ayahku ya, aku perlu mobil untuk sekolah, kan tidak mungkin ya. Ya Pak, aku beli mobil Pak, supaya aku nggak jalan kaki kalau ke sekolah. Nah kan gitu kan. Rekan yang berangkat ke gereja kita titip ya, titip ya doa ya. Nah kita bukan penitipan helm ya. Aku sisipkan doa loh, doa itu bukan sisipan ya. Yo. Bicara sendiri, makanya di sini Martin Luther menegaskan ya, kalau tukang sepatu ya bikin sepatu, betul no sepatu ya. Kalau penjahit ya jahit baju. Lah kalau orang Kristen apa kerjaannya? Kadang-kadang orang salah tangkep yang ngomong apa kalau kita tanya kamu sekarang kerja apa? Belum. Ya jawaban kalau kamu belum kerja di PHK kayak Sritek tadi ya, korbannya tadi ngomong apa? Kerjaan saya berdoa, wis titik. Karena engkau orang Kristen, kerjaanmu berdoa, walaupun kau ter-PHK, walaupun kau tidak punya kerjaan, walaupun kau nganggur sekarang. Mungkin malu ya kalau ditanya orang, sekarang kamu kerja di mana? Belum. Nah gitu ya, aja ya. Nggak boleh jawab belum ya. Kerjaan apa? Berdoa. Lu kok usah berdoa? Iya, dengan berdoa itu aku bisa nanti mendapatkan pekerjaan. Nah gitu. Kan gitu ya jawaban yang bijaksana kan, dengan hikmat itu ya. Jadi kita menghargai Bapak kita di surga sebagai provider, penyedia. Kalau kamu jawab belum, katanya Bapak di surga, oh kok ndak ketok kerjaan lo di depan matamu, lihat entahlah kan gitu no ya. Kamu kerjakan ini dulu. Berusaha. Kadang-kadang sama anak kita kan gini, Mah, ayo pergi mau kerjain dulu PR-mu kan gitu ya. PR kita belum kita kerjakan kok kita mau ngajak jalan-jalan. Nah seperti itulah ya. Jadi kita ngomongnya apa? Kerjaan orang Kristen apa ya? Berdoa. Kerjaan hamba Tuhan kok full timer, part timer, sebetulnya itu tidak ada ya. Itu kan istilah sekuler. Tapi pekerjaannya orang Kristen ya sembahyang, berdoa. Kalau saya ini seringkali rodok dibuat apa ya, candaan gitu loh ya. Kamu kalau ke Bu Evi ya minta konseling, pasti jawabannya disuruh berdoa. Bener nggak ya? Siapa yang ngomong gitu ya? Ngaku ayo. Kamu kalau ke sana ya, tiwas kamu jauh-jauh, nanti dia di aja. Habis gitu kamu disuruh berdoa. Bahkan dia akan berkata, "Mari kita berdoa." Ya memang toh, saya tidak bisa menjawab apakah engkau
menerima keinginanmu itu dari Bapak di surga apa enggak, ya terserah Bapak. Nah enaknya kita berdoa gitu kan, berdoa sendiri ya. Orang Kristen harus berdoa sendiri, bercakap-cakap dengan Bapaknya, mempunyai hubungan intim dengan Bapak. Nah Seperti kalau kita ada masalah menghadap kepala senior kita ya, dia selalu mengatakan kalau engkau mempunyai masalah besar itu dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Bukan dibesarkan ya. Masalah kecil dibesarkan, masalah bukan besar ya. dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Nah itu ngerti sendiri. Jadi ada masalah bagimu itu, kalau masalah besar sudah dikecilkan dan masalah kecil ditiadakan, ya sudah, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Memang dengan berdoa bersama-sama, kita minta didoakan hamba Tuhan, tidak salah amat sih ya. Iya. Ada yang ngomong gini, kalau doanya Bu Evi itu lebih manjur. Waduh, aku kok padani dukun ayo, nek doa manjur gitu. Tapi ya memang kenyataannya kalau kita berdoa sepakat bersama-sama, ingat ya, kita bersepakat bersama-sama. Kamu berdoa, aku juga berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan. Memang ketika kita menjadi pensyafaat ya, nanti kita belajar tentang siapa-siapa pensyafaat itu. Memang kita harus berdiri ya di tengah-tengah bangsa, kita harus berdiri di tengah-tengah keluarga, kita harus berdiri di tengah-tengah umat, kita harus berdiri di tengah-tengah gereja, yaitu pensyafaat, para pendoa syafaat. Ya, tidak salah minta doa sama para pendoa syafaat, tidak salah kerjaan dia berdoa kan. Tetapi ingat ya, bukan menitipkan doa pada orang lain seolah-olah pendoa adalah seorang upahan yang disuruh berdoa. Lah ini pemahaman yang keliru ya. Jangan seperti gini ya, ini para pendoa, siapa yang mau disampaikan di situ ada kertas doa bagi yang ingin permohonan doa gitu ya, terus didoakan oleh para pendoa gitu ya, para tim doa gitu ya. Ya boleh-boleh saja, misalnya sakit, misalnya perlu rumah dan sebagainya gitu ya. Tetapi itu bukan titipan. Itu adalah ajakan untuk berdoa sepakat, kamu yang nyuruh juga berdoa. Marilah kita Jadi berdoa. marilah kita berdoa bersama-sama. Lah aku tok sing berdoa, si itu enggak, ya suwe jawabane ya. Karena Tuhan ngomong mana orang yang gak minta dewi sama orang yang gak membutuhkan, seolah-olah gak orangnya lo gak butuh. Apalagi kalau yang lucu itu gini, kalau anak saya ya, Ma, aku doa no kerjaanku gini dan begitu dan beginu. Oke, tapi aku ndak mau ya, asal berdoa begitu saja gitu ya. Terus aku doa, sembahyang, puasa, nangis, guguk-guguk gitu. Oh no, tak cek dulu dia kemana. Tak cek dulu kegiatannya ya. Terus ternyata dia pergi ya, pergi rekreasi. Oh tak tunda dhisik. Oh dek ya lo ndak mau berdoa kok aku disuruh berdoa. Nah ini ya. Kita manusia itu timbal balik, bener gak ya? Bukan kasih yang apa ya, seperti Yesus setia Tuhan, Yesus setia. Kita ini nuntut balik kan ya. Kita nuntut balik loh, kamu enggak mau berdoa kok mbok kongkon aku sing berdoa. Aku bukan orang upahan yang untuk dititip-titipin doa kan gitu. Loh ayo mari kita berdoa bersama-sama. Itu yang betul gitu loh ya. Kadang-kadang kan kita disuruh doa gini ya. Jam 9 nanti ya kita bersekutu berdoa bersama-sama untuk negara, bangsa, bla 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 bla. Jam 9 ya waktu WIB. Ya di rumah masing-masing tentunya ya. Nah, itu bentuk-bentuk kesepakatan doa ya. Bentar aku lihat komentar baru. Foni nulis gini, kalau diajak berdoa katanya sudah gak kurang-kurang berdoa, tapi bingung cari bantuan sana sini. Nah, itu ndak percaya akan doanya, ndak percaya sama Tuhan, podoai. Podoai ndak percaya sama Tuhan yang Dia adalah provider kita. Amin. Kelamaan doa jawabannya. Halo Bu Nauli, halo Bu Titi, halo Bu Saiman, Pak Saiman, halo Esther, Sepsi, dan Anton. Apakah saya tidak pernah khawatir tentang apa yang saya doakan itu terjadi atau enggak? Ya sebagai manusia ya pernah khawatir lah ya.
Tapi saya percaya Tuhan pasti mengabulkan doaku. Tuhan pasti memberi jawaban atas doaku. Mungkin jawaban itu tidak sesuai isi hatiku, tidak masalah. Tapi Tuhan menjawab gitu ya. Dan itu memang tidak pakai lama. Karena apa? Hubungan yang intim itu tetap berlangsung. Umpama handphone gitu loh ya. Handphone itu penuh, full terus, dicas terus. Terus providernya jangan lupa bayar. Bayar providernya ya, wong nggak ada pulsa kok mau minta jawaban. Nggak ada kan. Nah seperti itulah gambarannya ya. Jadi kita ini membayar dengan apa? Dengan berdoa, merendahkan diri, menguduskan diri, hidup benar, baca firman. Itu bayar harganya saudara ya. Bangun lebih awal dari orang lain yang masih ngorok. Jam 4 pendoa fajar ini kan jam 4 sudah ready ya. Sudah bayar harga, yang lain ini rock ya. Tapi kita sudah memuji Tuhan. Nah, ini bedanya saudara-saudara ya. Nah, jadi mengapa orang Kristen perlu berdoa bersama dengan yang lain? Nah, ini dia ya. Menurut sabda, doa merupakan nafas kehidupan detak jantung gereja. Nah, ini bukan saya yang ngomong ya. Doa-doa kita dan anugerah Tuhan adalah seperti dua ember di satu sumur yang sama. Yang satu akan naik ke atas, yang lain akan turun ke bawah. Tahu enggak itu sumur kerean? Pak Gemini punya loh sumur kerean dulu. Di desanya, di Porong ya. Punya sumur gede, terus pakai kerean krek. Timbonnya ada pemberate. Kalau enggak ada pemberat ya dua timbo, yang satu isinya air, yang satu kosong. Jadi yang satu naik, yang satu turun gitu ya. Nah, doa adalah bagi jiwa seperti halnya makanan bagi tubuh. Ketiga ungkapan tersebut menggarisbawahi pentingnya arti doa. Jadi doa itu penting. Kebanyakan doa berasal dari ruang tertutup. Nah, kemarin kita kan sudah belajar ya. Jangan kata Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang doa di pojok-pojokan jalan biar dikelihatin orang gitu ya. Tapi kita harus berdoa dari ruang yang tertutup dalam waktu-waktu pribadi orang-orang percaya. Ya. Jadi ada doa pribadi di ruang tertutup. Engkau berkata keluhanmu terhadap siapapun, keluhkan di situ, saudara ya, jangan di medsos. Semua orang tahu mengejek, membuli kamu, merendahkan kamu. Tidak dapat apa-apa. Ayo tutup pintu, wis jereto, nangis, guguk-guguk, apa ya, terantum di ruang doa. Ya, katakanlah begitu ya, ekstrim ya. Nah, namun bersamaan dengan itu juga punyai waktu berdoa bersama orang lain. Nah, itu tim doa fajar, tim doa mesbah jam 10, tim doa lawatan, dan sebagainya ya. Yesuslah yang menghubungkan doa dalam kelompok dengan janji yang indah ini. Ini tolong baca Pak Gem, Matius 18 ayat 19-20. Matius 18 ayat 19-20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Jadi perlu ya kelompok doa. Kalau di gereja kami ada KPK, kelompok persekutuan keluarga. Nah, itu harus diisi dengan saling mendoakan, berdoa, baca firman, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Kalau makan minum itu nanti itu bonus, saudara ya. Tetapi
Ini yang dipentingkan, kita berdoa sepakat bersama-sama. Seringkali kita makan wis warek terus doa ngantuk ya. Jadi doa ini 2 menit tek wis mulai. Ayo kita rubah ya. Bagaimana kalau dirubah liturginya, mau berdoa dulu supaya sungguh-sungguh dulu saling mendoakan baru makan, saudara-saudara ya. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, luar biasa doa sepakat. Saya punya satu kesaksian yang tidak pernah aku lupakan ya. Yaitu ketika dompetku dicuri, uangnya di gereja. Loh, di gereja. Dompetku terbuka, dompet kecil isi uang, hilang. Wow, mujizat terjadi ya. Yang ada menjadi tidak ada, bener ya, ya Pak Gem ya. Aduh, ya enggak bisa menuduh atau teriak maling di gereja ya. Bagaimana saya bisa teriak maling di gereja? Enggak bisa kan ya. Ya sudahlah, tapi saya curiga dengan kelompok orang-orang yang duduk tadinya di belakang saya, kemudian enggak ada ya. Tapi Roh Kudus ngingetin. Ketika saya maju ke depan untuk didoakan, Roh Kudus ngomong, itu dompetmu kok mbok tinggal sih. Hati-hati loh. Sudah begitu ya. Saya bilang sama Roh Kudus, kan ada orang di sebelahku, temanku. Ya sudah, kalau Roh Kudus itu pribadi yang lembut, ya oleh dibantah ya wis gak bantah-bantahan ya. Lain sama kita ya, tukang ngeyel. Tapi hari ini bertobat kabeh. Akhirnya sungguhan saudara, ketika doa apa itu? Berkat ya, kan merem saya ya, bayangkan berkat Tuhan itu turun, melek, duitku hilang. Saya enggak bisa apa-apa. Kemudian Pak Gem yang ngeroweng sampai di rumah ya wis meneng-menengan diem-dieman ya. Diakennya ya bingung, enggak bisa apa-apa juga. Enggak bisa apa-apa. Kesalahan kita sendiri enggak waspada. Iya. Akhirnya kami berdoa sepakat. Nah, akhirnya kami melepaskan apa isi di dalam dompet itu, uang itu biar diambil enggak apa-apa. Tapi surat-surat berharga, KTP, kunci mobil serep, ya 2 mobil serep kalau nggak salah. Kunci mobil serep itu saya bawa, kan Pak Gem juga bawa, itu hilang. Apalagi ya kartu-kartu itu sudah ono kabeh ya, wong sak dompete. Tapi ketika kita sudah berdoa melepaskan pengampunan, wis nggak apa-apa biar dia pakai uangnya, nggak apa-apa. Tiba-tiba keesokan harinya itu ada orang itu ting tong gitu. Waktu itu saya masih ada di dalam kamar mandi. Saya pikir itu orang ngembaliin dompetku. Punya iman seperti itu ya. Sungguhan saudara, orangnya duduk dan datang berkata, aku menemukan dompet ibu ini dibuang orang di terminal katanya. Terus karena ibu di sini ada data ibu anggota perpustakaan waktu itu gereja Betani ya, saya kembalikan ke sini sebab ada KTP semua ada ya. Saya di situ sampai terpesona. Wow, kuasa doa sepakat. Kalau kamu masih tukaran terus salamu, ini salamu itu, salamu ini, salamu itu, gak ono jawaban. Ya. Maka dari itu suami istri harus sepakat. Amin. Misalnya berdoa, aku mau minta mobil Pampers itu, aku mau minta mobil listrik. Kira-kira disik dulu aja. Sampai difinalkan satu tujuan, ya sudah minta mobil listrik. Ya, pasti nanti dikasih mobil listrik. Kalau belum uangnya enggak cukup ya ada itu setrikaan listrik ya. Itu namanya doa sepakat. Itu namanya doa sepakat. Jadi pemahamannya disamakan dulu ya. Permintaannya itu suami istri disamakan dulu ya. Yang satu minta rumah di sana, satu minta rumah di sini, yang satu minta rumah gede, yang satu minta rumah cilik. Yang satu minta pekerjaan di luar negeri, yang satu minta kerjaan di dalam negeri. Lah wis akhirnya gak dapat pekerjaan. Karena enggak ada kata sepakat. Itu pentingnya ya. Maka dari itu ketika kita grup doa itu harus sepakat, ada kesatuan. Nah, di gereja pun ada kesatuan. Minta apa? Gedung baru.
Ya sepakat semua minta gedung baru. Jangan terus ada sing ini, alah duweke sapa lho. Itu wis gak sepakat saudara ya. Misalnya istri melecehkan suami, alah kon mosok iso nukokno aku mobil gitu ya. Ya melecehkan itu, padahal Tuhan itu kan sang provider ya. Jangan juga melecehkan anak-anak ketika berdoa ya. Mah, aku mau ke University Oxford, aku mau sekolah di mana? Osborne. Ada ya sekolah di situ ya. Prancis itu ya. Aku mau kuliah di London gitu ya. Amin gitu aja loh wis, gak usah ngomel ya. Wah, modelmu kayak gitu masuk iso wak enggak usah. Itu membatalkan doamu nanti ya. Jadi doa bersama tadi adalah tidak tergantung dengan kuantitas. 2-3 orang berkumpul sepakat terjadi. Amin. 1000 orang kumpul gak sepakat, ya ndak kelakon saudara ya. Jadi doa itu bergantung pada Roh Kudus dan kesatuan hati. Dan kesatuan hati dalam iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, amin ya. Amin. Terus ada lagi pertanyaan. Bagaimana mengetahui kehendak Bapa? Nah, ini pertanyaannya ya. Ada jemaat yang berdoa tetapi doa-doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengajar bagaimana seharusnya berdoa, yaitu dalam doa Bapa kami ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Silakan Pak Gem sebagai ayat penutup ya. Besok kita lanjutin lagi. Karena ini tebel ini bukunya saudara ya. Kita belajarnya sik suwe. Silakan Pak Gem. Matius 6 berarti ya. Ayat 9 sampai 13 doa Bapa kami. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita harus belajar berdoa secara pemahaman doa Bapa kami ya. Iya. Jadi keinginan-keinginan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Sikap doa bukan memaksa Tuhan ya, tetapi dengan sikap hormat dan fokus kepada Yesus Sang Firman. Nah, itulah yang bisa saya bagikan dalam waktu yang singkat, padahal itu halamannya berhalaman ya. Saya sarikan, puji Tuhan, supaya kita ngerti ya bagaimana kita harus berdoa, apa yang didoakan, dan siapa-siapa yang bersatu, bersekutu, kita bergandengan tangan untuk berdoa bersama. Nah, mari kita sekarang praktek doa ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, pengajaran-Mu tentang doa kepada kami, sehingga kami jadi mengerti ya, doa itu adalah nafas daripada orang-orang percaya ya Tuhan Yesus, sehingga kami diwajibkan untuk setiap hari berdoa, ambil waktu untuk bisa berdoa memang menghadap tamu ya Tuhan Yesus, sehingga doa-doa kami yang benar pasti dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau juga doa bersama semua rekan-rekan yang berdoa, juga doa kami harus doa yang sepakat sehingga doa itu dijawab Tuhan, dan semuanya terjadi karena kehendak mula yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Jika kami kurang bisa berdoa, mungkin masih ada dosa di antara
kami, sehingga kami ini punya sekat penghalang kepada Bapa di surga. Tuhan, kami mengakui dosa kesalahan kami, kemalasan kami untuk berdoa, kemalasan untuk bangun pagi, kemalasan untuk baca firman. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolong kami, ya Allah Roh Kudus, mempunyai kekuatan, kemampuan untuk tetap terhubung dengan Engkau ya Bapa. Hamba berdoa pagi hari ini untuk mereka yang sedang mengalami sakit penyakit sehingga kurang bisa mampu untuk berdoa dengan sikap yang baik karena harus berbaring di tempat tidur dan sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan penyembuh mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sibuk mencari kerjaan sedangkan mereka lupa bahwa pekerjaan orang Kristen adalah berdoa. Mereka lupa mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sehingga melihat pekerjaan yang sudah disediakan Tuhan di depan mata mereka. Tuhan, singkapkanlah selubung-selubung di hadapan mereka sehingga mereka dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Ataupun mungkin Engkau menghendaki orang-orang yang sedemikian ini menjadi hamba-Mu yang setia, belajar firman, berdoa, bersaksi, menjadi saksi hidup bagi kerajaan Allah. Tuhan, nyatakan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mantu, cucu-cucu kami. Tuhan, tolong mereka supaya mereka punya jam doa pribadi sehingga kehidupan mereka itu menjadi lancar, tidak terhalang oleh siasat iblis. Terima kasih ya Bapak. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya yang sudah bergabung, Pak Roni, Bu Miske, Shelly, Pak Alim, Nauli, Titik Sulistiani, semuanya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Ciao. God bless you all. Thank you. Hallelujah.